Banjir adalah salah satu fenomena alam yang bisa membuat kerusakan di dunia. Banjir dapat memakan korban jiwa dari ratusan ribu bahkan sampai jutaan orang. Salah satu cara untuk melindungi orang-orang dari kekuatan air yang bisa menghancurkan bangunan bahkan memakan korban jiwa adalah bendungan. Bendungan bertindak sebagai penghalang atau tanggul yang berfungsi menahan atau mengatur aliran air. Sayangnya fasilitas satu ini tidak selalu menjamin keamanan. Ada bendungan yang mengesankan, namun ada pula yang bisa kemungkinan menimbulkan resiko yang merugikan umat manusia. Dan berikut daftar bendungan paling berbahaya di dunia. Tapi sebelum masuk ke daftar, di bawah video ini ada tombol subscribe atau tombol berlangganan. Kalau kalian suka dengan konten-konten daftar 5, kalian bisa menekan tombol itu untuk berlangganan video atau konten daftar 5. Dan ini gratis. Oke, lanjut. Bendungan Mosul. Bendungan yang terletak di Irak ini adalah bendungan yang menampung sekitar 11 km kubik air dan merupakan pembangkit listrik yang memasok listrik untuk 1,7 juta penduduk Mosul. Namun bendungan ini dianggap sebagai salah satu bendungan paling berbahaya di Timur Tengah. Jika terjadi kesalahan, ratusan ribu orang yang tinggal di sepanjang Sungai Tigris akan mati dan jutaan orang akan dibiarkan tanpa air dan listrik. Jika bendungan ini jebol, airnya juga akan diperkirakan sampai ke ibu kota Baghdad. Para ahli menyatakan bahwa kemungkinan bencana terjadi sangat tinggi karena bendungan ini dibangun di atas tanah yang tidak stabil. Sejak pembangunannya pada tahun 1980-an, terlihat jelas bahwa pondasi bendungan ini masih sangat rentan terhadap erosi. Untuk menghindari keruntuhan, ratusan pekerja harus memompa campuran semen di bawah bendungan pada tahun 2014. Bendungan ini sempat dikuasai oleh ISIS pada tahun 2014. Dampak runtuhnya bendungan ini diperkirakan akan sebanding dengan ledakan bom atom. Untungnya tim ahli dari Italia yang tiba di Irak beberapa tahun yang lalu bekerja untuk menstabilkan dan memperkuat bendungan. Bendungan Danau Isabella. Bendungan Danau Isabella berada di negara bagian California, Amerika Serikat. Bendungan ini juga menimbulkan kekhawatiran para ahli karena fondasi dari bendungan ini terkikis. Bahkan gempa bumi yang relatif lemah pun dapat menyebabkan bahaya bagi bendungan ini. Untuk melindungi bendungan ini, para insinyur ahli setempat bekerja untuk meningkatkan desain bendungan. Tujuannya adalah memperkuat fondasi dan meningkatkan kekuatan dua bendungan utama dan menambahnya sekitar 5 meter. Proyek modernisasi bendungan ini diharapkan selesai pada tahun 2022. Sementara itu, permukiman terdekat masih berisiko banjir. Bendungan Tiga Ngarai. Bendungan Tiga Ngarai adalah bendungan yang memiliki ukuran yang mengesankan. Saat ini dianggap sebagai pembangkit listrik tenaga air paling kuat di dunia, serta memiliki struktur paling masif yang pernah dibuat oleh manusia. Kamu mungkin tidak percaya, tetapi skala proyek Cina ini begitu besar, sehingga pergeseran air yang disimpan di bendungan ini dapat meningkatkan panjang bumi dengan 0,06 microsecond dan membuat bumi sedikit lebih bulat di tengah. Bendungan ini meningkatkan 40 miliar air dengan tinggi 1,75 meter di atas permukaan laut. Bahkan bendungan ini dikabarkan dapat memperlambat rotasi bumi dengan cara meningkatkan kelembapannya. Bendungan ini menjadi pemasok listrik hampir seluruh lautan Tiongkok, di mana diketahui bahwa negara itu adalah negara dengan 1/5 populasi dunia. Bendungan ini juga mampu mengendalikan banjir musiman di Sungai Yangtze di Cina. Namun ketika terjadi kesalahan, jumlah korban banjir dapat mencapai lebih dari 350 juta orang. Diketahui bahwa pemerintah Tiongkok mengakui bahwa ada masalah besar yang perlu diatasi. Terbukti dengan diungsikannya lebih dari 1 juta warga ke lokasi baru akibat tergusur proyek bendungan. Kemudian juga terjadi bencana alam di mana 1.350 desa terendam banjir akibat kesalahan dari bendungan tersebut. Selain itu, masalah lain muncul akibat perubahan ketinggian air di waduk yang menyebabkan tanah longsor yang sering terjadi pada tanggul pinggir waduk. Bendungan Sayano-Shushenskaya. Bendungan Sayano-Shushenskaya adalah bendungan tertinggi di wilayah Rusia. Bendungan ini mulai menimbulkan kekhawatiran para ahli pada tahun 90-an. Beberapa ahli mengatakan bahwa selama pembangunannya para insinyur Soviet membuat sejumlah kesalahan perhitungan, terutama karena mereka meremehkan efek guncangan hidrolik pada bendungan ini. Setelah kecelakaan yang terjadi pada tahun 2009, penduduk lokal mulai khawatir dengan kemungkinan kesalahan lainnya pada bendungan ini. Kecelakaan pembangkit listrik Sayano-Shushenskaya 2009 terjadi pada 17 Agustus 2009 ketika turbin 2 dari pembangkit listrik tenaga air Sayano-Shushenskaya dekat Sayanogorsk di Khakassia, Rusia pecah secara hebat.
ruang turbin dan ruang mesin banjir, langit-langit ruang turbin runtuh, 9 dari 10 turbin rusak atau hancur, dan 75 orang tewas. Seluruh output pabrik dengan total 6.400 MW dan sebagian besar pasokan ke jaringan listrik lokal hilang, yang menyebabkan kegagalan daya yang meluas ke area lokal dan memaksa pengguna utama seperti smelter aluminium untuk beralih ke generator diesel. Pada tahun 2014, pembangkit listrik tenaga air kembali dioperasikan setelah dilakukan perbaikan, tetapi keamanan bendungan terus menimbulkan kekhawatiran sampai hari ini. Menurut para ahli, jika terjadi kesalahan di bendungan ini, maka 1,5 juta orang bisa saja terbunuh. Namun sebagian besar ahli juga sepakat bahwa bendungan ini selalu melaksanakan pemeriksaan dan pemeliharaan secara terjadwal. Bendungan Engguri. Bendungan Engguri ini digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air terbesar di Kaukasus, Georgia yang dibangun pada tahun 1970-an. Saat ini telah menyediakan listrik hampir setengah dari Georgia. Para ahli mencatat bahwa bendungan setinggi 272 meter ini terletak di Gunung Sempit Ngarai. Lerengnya memiliki beberapa daerah yang berpotensi berbahaya. Salah satu dari area ini secara bertahap tanahnya menurun sekitar 5 hingga 10 cm per tahun yang mengancam akan menyebabkan keretakan pada bendungan. Bendungan ini juga terletak di wilayah Kaukasus yang secara seismik aktif dan berpotensi membahayakan bendungan jika terjadi gempa bumi. Bendungan ini terletak tepat di perbatasan Georgia dan Republik Abkhazia. Sebagian bendungan terletak di wilayah kontrol Georgia dan sebagian lagi terletak di Republik Abkhazia yang dijadikan sebagai pembangkit listrik. Sejauh ini bendungan ini belum menimbulkan masalah, tetapi ada kemungkinan bahaya yang tidak bisa diprediksi. Bendungan Shawen. Bendungan Lengkung Shawen di Cina adalah salah satu bendungan tertinggi di dunia. Bendungan ini terletak di sungai terbesar di Asia Tenggara, yakni Sungai Mekong, yang mengaliri melalui Cina, Myanmar, Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Terusan ini menyediakan layanan transportasi kargo dan listrik untuk sekitar 60 juta orang di wilayah Asia. Menurut perhitungan para ahli setempat, bendungan ini diperkirakan dapat menahan gempa di beberapa titik. Namun para ahli barat telah menyatakan keprihatinan tentang keamanan struktur bendungan ini karena otoritas Cina tidak ingin berbagi rincian proyek teknik mereka dengan seluruh dunia. Menurut beberapa perhitungan ahli, jika terjadi kesalahan, satu bendungan Shawen dapat sepenuhnya membanjiri wilayah yang sama luasnya dengan London. Bendungan Grande Dexens. Bendungan Grande Dexens adalah bendungan yang benar-benar menakjubkan. Bendungan ini merupakan salah satu bendungan tertinggi di dunia. Grande Dexens adalah salah satu tujuan wisata paling populer di Swiss. Bendungan ini tampaknya telah menjadi bagian dari penduduk lokal selama berabad-abad yang bisa menampung air sekitar 400 juta meter kubik dari Sungai Rhone. Namun jika terjadi kesalahan, massa air yang sangat besar ini akan mencapai salah satu kota di Swiss yakni Sion dan merendam pemukiman tersebut yang mempunyai populasi sekitar 30.000 orang hanya dalam waktu 4 menit. Ahli lokal berpendapat bahwa kemungkinan kesalahan pada bendungan ini hampir nol. Tapi struktur bendungan seperti ini tetaplah membutuhkan pemeliharaan terus-menerus untuk mencegah bencana. Juga diperlukan ketersediaan sistem peringatan jika sewaktu-waktu terjadi bencana. Swiss mempunyai lebih dari 8.000 sirine yang mencangkup 98% dari seluruh negara, di mana dalam keadaan darurat akan berbunyi dan masyarakat setempat akan pergi mengungsi. Insinyur lokal menyatakan bahwa penduduk memiliki waktu 2 jam untuk mengungsi sampai bendungan betul-betul runtuh. Bendungan Mauvoisin. Bendungan ini adalah salah satu bendungan terbesar di Swiss dengan kapasitas maksimumnya yaitu lebih dari 200 juta meter kubik. Pembangunannya dimulai tahun 1951 dan selesai pada tahun 1957 dengan waduknya terisi pada tahun 1958. Pada tahun 1991, bendungan ini ditinggikan untuk meningkatkan kapasitas waduk. Tujuan utama bendungan ini adalah membangkitkan listrik dari tenaga air. Pada tahun 70-an abad terakhir, waduk yang bersebelahan dengan waduk Lac de Mauvoisin ini mengancam untuk menghasilkan kekuatan es yang bisa saja melebihi waduk dan membanjiri daerah berpenduduk terdekat. Namun pada tahun 1980, ancaman ini sudah dihilangkan. Insinyur lokal telah melakukan segala hal yang mungkin untuk mencegah hal tersebut. Bendungan Nurek.
Bendungan yang digunakan sebagai pembangkit listrik ini terletak di wilayah Tajikistan yang memasok listrik hampir ke seluruh negara atau lebih dari 70%. Sampai pada tahun 2014, bendungan ini dianggap sebagai bendungan tertinggi di dunia sampai Cina membangun bendungan Jinping 1. Pada tahun 70-an, selama pembangunan bendungan, tantangan utama para insinyur adalah aktivitas seismik yang tinggi di wilayah itu. Karenanya para ahli perlu membuat struktur besar yang mampu menahan gempa bumi, serta menangani longsor dan banjir. Baru-baru ini bendungan masih berkinerja cukup baik, tetapi ahli setempat menemukan masalah serius. Ini dikarenakan sifat-sifat batuan yang menutupi dasar sungai Vash, sehingga waduk mengumpulkan banyak lumpur. Dengan kata lain bahwa volume air di bendungan ini menurun dan mempengaruhi pembangkit listrik. Jika tidak ada bendungan lain di hulu, maka bencana akan mendekat. Itu sebabnya insinyur saat ini sedang membangun pembangkit listrik tenaga air baru di wilayah kota Roggen.